do một hộp lớn này. Xin. Jangan pada foto. Kalau kayak gini dia malu. Oh, dia berdua. Baik, anak Ustazah, kita mulai ya. Iya, mana suaranya? Adi ready? Ya, ready Ustazah. Adi ready? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah semangat ya walaupun puasa. Apa kabar anak Ustazah semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, sekali. Apa kabar anak Ustazah semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita senantiasa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini dalam kondisi hujan ya, dan kita berpuasa, Allah masih beri kita kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di sekolah kita tercinta. Baik, hari ini nanti akan disampaikan pengarahan oleh Ustadz ya untuk kegiatan kita selama bulan Ramadan ya. Kemudian nanti akan disampaikan juga tausiah seputar kegiatan Ramadan oleh Ustazah Walidayani. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ustazah dan kita sama-sama persilakan kepada Bapak Kepala Madrasah MTS MA Aliti Hadiah ya untuk menyampaikan arahan tentang kegiatan kita selama bulan Ramadan. Kepada Ustadz Komandan Seregar MPDI kami persilakan dengan segala hormat. Baik, kepada anak kami yang masih berada di atas yang tidak turun kelas 10, kelas 11 ya, yang tidak turun ini sekarang ini ya, kita anggap tidak hadir pada sesi ini. Jadi silakan segera turun sebelum dijemput paksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita terus berbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Alhamdulillah, di pagi ini kita dapat berhadir di madrasah ini dalam rangka melaksanakan kegiatan bulan Ramadan. Dan selawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Para ustaz dan ustazah serta anak ustaz semuanya yang saya sayangi, hari ini hari perdana kita masuk kegiatan di bulan Ramadan. Oleh karenanya ada beberapa hal yang ingin ustaz sampaikan. Yang pertama, kegiatan selama di bulan Ramadan, ya, cara pembelajarannya atau proses KBM-nya berbeda dari biasanya. Selama kurang lebih 2 minggu atau 12 hari kegiatan bulan Ramadan, ya, tetap hadir seperti ini dan diabsen setiap harinya. Yang tidak hadir sama seperti biasa tetap dianggap tidak hadir, dan tidak ada kabar tetap dianggap alpa, dan tetap berlaku aturannya, ya, 4 tidak ada kabar tetap ya mendapat surat cinta orang tuanya. Ya, itu yang harus dipahami. Jadi tetap hadir wajib seperti biasa, cuma proses pembelajarannya saja yang berbeda. Nah, pembelajarannya hanya ada 3 kegiatan kita. Yang pertama tausiah Ramadan, kemudian yang kedua tadarus Al-Quran, kemudian yang ketiga ada kompensasi dibergantian dengan muhadasah. Jadi setiap pagi seperti ini sebelum pembelajaran itu tausiah yang akan disampaikan oleh para ustadz dan ustazah kita. Durasinya setengah jam. Kemudian setelah itu masuk kelas, baru melaksanakan tadarus Al-Quran kurang lebih 1,5 jam. Ya, tadarus Al-Quran nanti mana yang mau dibaca ustadz-ustazahnya sudah paham. Nah, kemudian setelah itu baru lanjut dengan kegiatan conversation ataupun muhadasah, percakapan dalam bahasa Inggris. Ya, kurang lebih setengah jam secara bergantian. Kalau hari ini umpamanya conversation, besoknya muhadasah. Muhadasah itu adalah percakapan dalam bahasa Arab, itu bahasa di kampung Ustadz sana. Ya, nah Ustadz targetnya tidak muluk-muluk, hanya 5 setiap hari. Ya, 5 setiap hari. Pokoknya hari ini conversation 5 saja. Ya, besok muhadasah 5 saja. Ya, yang nggak dapat tinggal di sekolah. Ya, yang nggak hafal tinggal di sekolah sampai dapat. Nah, jadi harus bersungguh-sungguh. Nah, kemudian yang ini saya sampaikan juga ya kepada anak-anak ustaz semuanya. Ya, 3 kegiatan ini sangat penting. Apalagi kegiatan tausiah. Itu kan ada buku Ramadannya, dibawa setiap hari dan diisi. Mana yang bisa diisi di sekolah. Ya, kalau hari ini tidak bawa, besok dibawa. Buku Ramadannya dibawa, kemudian Al-Qur'annya juga dibawa setiap hari dan diisi. Ya, apa isi tausiahnya? Ya, siapa yang menyampaikan, ya itu diisi. Nah, kemudian untuk tadarusnya ini lebih kepada tahsin, memperbaiki. Jadi anak-anak ustaz semuanya ya diseriusi menyimaknya. Jangan karena nggak baca nggak dengar. Jadi pastikan semuanya ikut menyimak dan mendengar. Kemudian khusus pada kelas 9 dan kelas 12, ya insya Allah besok akan mengikuti ujian semester.
ya ikuti seluruh aturan-aturan yang ada ya untuk kegiatan ujian semester tersebut. Ini saja ya, sekali lagi semoga bulan Ramadan ini dapat mengantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Jangan kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan bermalas-malasan ya, tapi justru bulan Ramadan adalah menjadi bulan momentum bagi kita untuk meningkatkan kita, dan insya Allah akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini saja yang dapat saya sampaikan dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Ramadan MTSMA Al-Ittihadiyah dengan ini resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan buat anak-anak ustaz semuanya dan para ustazah, hari ini karena memang hujan ya, makanya kita ambil juga dari sisi kanan. Jadi besok pagi juga barisnya seperti ini. Mungkin sudah sampai di depan kalau memang kondisinya tidak hujan. Jadi jangan payah-payah diatur barisannya. Dan langsung nanti begitu sampaikan baris, langsung baris lurus, kemudian duduk. Paham ya? Nah, itu saja. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Madrasah MTSMA Al-Ittihadiyah yang telah memberikan arahannya. Semoga anak-anak ustazah semuanya paham ya nak ya. Mana suaranya paham ya nak ya? Iya, sekarang kita panggilkan bersama-sama Ustazah Walidayani MA agar segera menyampaikan tausiahnya. Kepada ustazah kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak santri pergi mengaji. Pergi mengaji pagi-pagi. Siapa yang jawab salam ustazah ini? Ustazah doain tahun depan anak ustazah naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini yang kita saksikan bersama hujan rintik-rintik ya, itu tidak mengurangi semangat kita insyaallah untuk mendengarkan kajian-kajian Islam dan belajar mengajar. Kemudian selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana selawat yang selalu kita ucapkan pagi, siang, sore, malam, bisa berdiri, berbaring, selalu kita ucapkan syafaat itu berbuah syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya, kemudian yang tak lupa yang ustazah hormati para ustaz dan ustazah, dan yang tak lupa ustazah sayangi dan ustazah banggakan anak-anak ustazah semuanya. Apa kabar anak ustazah semuanya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Apakah anak-anak ustazah hari ini berpuasa? Insyaallah. Iya. Ada yang dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ada yang sudah 5, ada yang 4, ada yang baru 1. Ayo jujur sesuai dengan tema kita hari ini adalah jujur. Ya nak ya? Tema kita hari ini adalah jujur. Ayo jujur, siapa yang hari ini
Kalau perempuannya mungkin maklum kita ya. Abang-abang yang ganteng ada nak? Full ya, insya Allah ya nak ya. Full insya Allah. Ya nak ya. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, ucapkanlah ucapan atau perkataan yang benar. Artinya apa nak? Kita disuruh jujur. Nah, jujur ini dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali manfaatnya. Nah, apakah kita pernah berbohong? Hanya kita yang tahu, beserta Allah. Nah, jadi nak, di sini Ustazah akan menjelaskan beberapa manfaat apabila kita berbuat jujur. Yang pertama, ya nak ya, yang pertama yaitu kita akan mempunyai pergaulan yang luas. Nah, jadi nak, kalau kita jujur, orang-orang pun akan senang kepada kita, nggak sebel, nggak benci. Tapi kalau kita sudah bohong, apalagi janji-janji palsu, nah, maka orang-orang di sekitar kita akan menjauhi kita. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, manfaat dari jujur yaitu akan membuat hati kita tentram dan nyaman. Nah, ya nak ya. Nah, ini juga bagian dari iman. Banyak orang nak mencari kebahagiaan dan kesenangan dengan cara apa? Makan bakso yang pedas, yang besar kurang besar. Banyak orang mencari kesenangan kebahagiaan dengan cara apa? Shopping, belanja, mahal kurang mahal. Banyak orang mencari kebahagiaan dengan apa? Dengan tur, pergi kemana-mana, pergi ke pantai-pantai, tempat rekreasi, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi pada dasarnya anak-anak ustazah semuanya, kebahagiaan dan ketenangan adalah di hati kita. Apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita yang mencari kebahagiaan dan ketenangan, tapi ketenangan dan kebahagiaanlah yang akan mendatangi kita. Enak apa enak? Enak. Makanya kita nak perbaikilah hubungan kita kepada Allah dan kepada manusia. Supaya apa nih? Hati kita tenang, hati kita tentram. Coba kalau kita nggak cakapan sama kawan sebangku, apalagi dengan keluarga, apalagi datang ke sekolah langsung cemberut, buka ketat, ya kan? Nah, semalam waktu sebelum kita puasa udah saling memaafkan belum? Ya Allah, nah ustazah, padahal ibu nak ya, gara-gara kita tidak saling memaafkan satu sama lain, bisa nanti tertunda ibadah kita diterima oleh Allah. Jadi nak, kalau hubungan kita kepada Allah baik, apabila hubungan kita kepada manusia baik, ibarat kereta. Tahu saja kereta? Ustazah semalam baru servis kereta. Sudah diservis kereta ustazah nak, tahu? Begitu ustazah gas, mau lari berapapun keretanya mau. Artinya apa? Kalau di hati kita bersih dari rasa was-was, iri, benci dan lain sebagainya, maka hati kita ini nak, kalau kita bawa untuk beribadah kencang, kita target kita mau tilawah 1 hari 2 lembar kurang, maunya 1 juz. Mau sholat yang 8 rakaat tarawih kurang, maunya yang 23. Yang mau tahajud 2 rakaat kurang, maunya sampai 12 rakaat. Jadi ngegasnya kencang. Itu apabila hati kita bersih. Nah, jadi seperti kereta itu juga, bersih dia, baru diservis dia, maka dia larinya kencang. Ibadah kita pun seperti itu. Apabila hati kita bersih, maka ibadah kita akan kencang. Tinggal kita mengatur gasnya aja. Nah, itu ya nak ya. Apalagi anak-anak ustazah, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Ada di dalamnya adalah namanya bulan malam Lailatul
Lailatul Qadar. Namanya lail itu malam. Malam Lailatul Qadar adalah malam lebih baik dari 1000 bulan. Itu cuman malam aja, nggak ada siangnya karena malam. Jadi malam Lailatul Qadar kapan mulainya? Dari sehabis maghrib sampai sebelum subuh. Kira-kira berapa jam? Kira-kira 10 jam. Coba nak kita hitung-hitung. 100 bulan dibagi 10 menjadi 1000 bulan dibagi 10 menjadi berapa nak? 100 bulan. Nah kemudian 100 bulan dibagi menjadi setengahnya lagi, menjadi 500. Kemudian dibagi setengahnya lagi. Nah kemudian berapa nak? 15 menit kita beribadah di bulan Lailatul Qadar itu, maka ibarat kita beribadah 2 tahun 5 bulan. 2 tahun setengah. Jadi jangan lewatkan nak. Contoh ya nak ya. Contoh gubernur kita membuat pengumuman. Wahai masyarakat Kota Medan, saya mau buat diskon besar-besaran, yaitu hari apa besok? Hari Kamis dari jam 10 sampai jam 12. Kalian boleh ngambil apa aja di rumah gubernur ini sesuka hati kalian. Apa yang kita lakukan nak? Untuk mempersiapkan diri datang ke rumah gubernur tadi, tapi jamnya dibatasi. Hari Kamis jam 10 sampai jam 12. Kalau ustazah nak, jam 10 dibilang dari habis subuh saya sudah berangkat ke rumah gubernur. Jadi saya tunggu di pintunya. Begitu pencet, ustazah langsung masuk ke dalam ruangan gubernur. Apa yang ustazah bawa? Becak, rugi kali Pak becak. Kalau bisa bawa apa? Bawa trintin, tronton, itu saja bawa semuanya. Supaya apa? Ustazah perlukan kendaraan itu. Supaya apa? Supaya tidak rugi. Semua kata gubernur boleh dibawa pulang sesuai dengan kriteria klaim. Nah, jadi artinya apa nak? Di malam Lailatul Qadar, malam yang sangat terbatas, malam yang sangat luar biasa. Ayo nak, kita ambil wilayah-wilayah yang kita mampu. Dari segi tilawah, ayo. Dari segi sholat, ayo. Dari segi puasa, ayo. Dari segi zikir, ayo. Kenapa? Belum tentu tahun yang akan datang kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan kembali. Maka mari sama-sama kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik di bulan dari tahun-tahun yang lalu. Bisa nak? Bisa. Makanya anak ustazah udah umur berapa ini? Ada yang 13. Yang sudah 12 tahun artinya kita sudah melewati 12 tahun Ramadan. Jangan Ramadan 5 tahun yang lalu dengan Ramadan tahun ini sama nilainya, sama ilmunya, sama pelaksananya, rugi kita. Jadi bagaimana ibadah dari tahun ke tahun itu akan meningkat dengan cara apa? Kita semangati diri kita. Apalagi sekarang banyak ilmu-ilmu agama. Ya nak ya, bisa kita tengok di YouTube, di televisi. Jangan main game aja. Ya kan nak? Nah, anak ustazah itu, kenapa ngantuk? Iya ustazah, sampai jam 3 main game terus. Jadi nyampe sekolah tinggal ngantuknya. Rugi atau rugi? Rugi. Nah itu nak ya yang kedua. Kemudian yang ketiga aja ya. Apabila orang jujur, maka akan disayang oleh Allah, maka akan mendapatkan ridha dari Allah. Karena banyak orang yang jujur itu berarti dia melakukan kebaikan. Apabila dia melakukan kebaikan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Apabila dia berkata bohong, berarti dia durhaka. Apabila dia durhaka, maka masuk ke dalam neraka. Nah, ya nak ya. Jadi, ya nak ya, kita harus memperbaiki diri kita dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Kalau bisa kita harus menjadi yang lebih baik. Jangan gini-gini aja. Ya nak ya.
Jadi kita lah motivasi kita sendiri, cari ilmu, cari pengetahuan. Jangan-jangan sudah 14 tahun apa-apa saja yang batalkan puasa nggak tahu, ya kan? Sudah 13 tahun, artinya sudah 12 tahun melampaui, melewati bulan-bulan puasa. Apa aja yang batalkan puasa? Iya, ya nak ya. Satu aja kita bahas. Salah satunya adalah memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Lubang 1, lubang 2, lubang 3, lubang 4, lubang 5. Ya nak ya, 5 lubang. Nah, ustazah, kalau kita penelan ludah batal nggak? Tidak. Kalau ludahnya masih dalam mulut, tidak. Ya nak ya? Oh, kalau gitu nanti keluarkanlah ludahku banyak-banyak sampai setengah cangkir ku taruh kulkas. Setelah itu nanti siang hari ku minum ludahnya. Boleh? Tapi katanya menelan ludah boleh. Boleh menelan ludah kalau ludahnya masih dalam mulut. Kalau sudah dikeluarkan sudah tidak boleh. Tidak boleh. Jadi anak ustazah, kumur-kumur juga tetap sunnah, tapi kita harus hati-hati. Jangan mulai katanya sunnah, kalau itu kumur-kumur aja lah. Yang biasanya zuhur 1 kali wudhu, ini sampai 5 kali wudhu supaya seger, enggak juga, ya nak ya. Nah, yang penting kita yakin tidak tertelan, paham nak ya? Nah, jadi kita harus bersikap jujur terhadap diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, nak, ada Alkisah. Kisah, mau dengarkan? Mau. Biar agak hangat sih kita kan, mendung-mendung dan hangat gitu ya kan. Jadi Alkisah, ada seorang raja ingin mencari penggantinya. Ini usianya sudah senja, sudah lanjut usia. Kalau raja-raja yang lain, kalau dia sudah tua, dia minta anaknya, minta keturunannya sebagai pengganti. Kalaupun nggak ada keturunannya, dia akan minta orang-orang terdekat, orang-orang yang dipercaya untuk menggantikannya. Tapi lain dengan raja ini. Raja ini ingin mencari, walaupun dia bukan bangsawan, syaratnya adalah jujur. Syaratnya adalah berarti masih cas telinganya, ya kan? Nah, jadi buatlah sayembara raja tadi. Wahai para pemuda yang ada di negeriku, saya akan membuat sayembara. Saya akan memberikan kepada satu pemuda 1 biji tumbuh-tumbuhan. Siapa nanti yang tanamannya terbaik, yang bagus, maka dialah yang berhak untuk menggantikan saya sebagai raja. Wih, berduyun-duyun lah, ya kan? Berduyun-duyun datang ke kerajaan untuk apa, nak? Untuk mendapatkan biji tadi. Setelah itu dibagikan satu-satu. Wahai pemuda-pemuda, ini biji, sampai rumah ditanam, dirawat. Setelah satu, maka kalian bisa datang ke kerajaan ini. Woi, pemuda berantusias. Termasuk siapa? Termasuk ada pemuda yang namanya Sobri. Dia berantusias untuk menjadi raja. Pulanglah para pemuda ke rumahnya masing-masing. Mereka pun menanam biji yang telah diberikan oleh sang raja tadi. Nah, semuanya ditanamnya, dipeliharanya, termasuk Sobri tadi. Setiap hari disiram, setiap hari dia menunggunya dengan tulus hatinya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Kemudian Sobri berpikir, itu orang-orang pemuda sudah berdesis-desis menceritakan tentang tumbuhannya yang subur, yang cabangnya banyak. Tapi lain dengan Sobri, punya Sobri nggak tumbuh-tumbuh, jangankan bercabang bertangkai, tumbuh aja enggak. Nah, mulai paniklah dia. Akhirnya berganti bulan dan tibalah waktu yang dinanti-nantikan oleh para pemuda. Nah, kemudian berduyun-duyun para pemuda yang bawa biji tadi
istana. Semuanya dengan senang hati, dengan gembira, dengan sukacita, dan mereka berharap mereka layak akan menggantikan raja. Lain dengan Sobri sendirian. Kemana Umi saya membawa tanaman saya? Jangankan dia berbuah, tumbuh aja enggak. Udahlah, nggak usah laku bawa ke kerajaan. Apa kata Uminya? Wahai anakku, pergilah, sampaikanlah amanah ini kepada sang raja. Tapi saya malu, nanti saya cibir. Tidak, karena Uminya terus mendorongnya dan memberi semangat. Dengan terlebih dahulu si Sobri ini sholat istikharah beberapa rakaat dan beberapa kali, baru tumbuhlah keyakinan dia bahwa kita harus pergi ke istana. Jadi kumpullah para pemuda di di alun-alun. Diperiksalah oleh sang raja. Diperiksa satu-satu, apa katanya? Mantap, tumbuhannya cantik. Mantap, tumbuhannya subur. Mantap, tumbuhannya indah. Sampai ke belakang, sampai tibalah giliran Sobri. Sobri pun ketakutan dia dengan cemas. Aduh, sampai dia jajak diketawakan. Sobri, tumbuhannya tidak tumbuh. Raja pun kemudian keliling dan baliklah ke alun-alun. Kemudian semuanya deg-deg menunggu pengumuman dari sang raja. Semuanya terdiam hening. Senyap, dak dikduk ser, ya kan? Nah, siapa yang terpilih? Tumbuhan siapa yang paling cantik? Lalu apa kata sang raja? Kepada saudara Sobri kami persilakan untuk naik ke atas pentas. Tahu nak, keringat dingin dia. Jangan-jangan aku ini mau dihukum. Kenapa? Tidak bisa merawat biji dari sang raja. Sambil berjalan dia ke depan karena dia dipanggil, sambil dia istighfar. Astagfirullahaladzim. Sepanjang jalan sampailah dia ke hadapan sang raja. Sambil ditepuklah pundak si Sobri ini, apa kata sang raja? Inilah pemuda yang jujur. Inilah pemuda yang bakal menggantikan saya menjadi raja. Semuanya nih, ya, cuman suruh nanam aja nggak bisa, masa suruh menjadi raja? Lalu sang raja pun menjelaskannya. Karena orang bersorak-sorak ya kan, masa bisa menjadi raja karena dia seorang dagang? Apa kata raja? Biji yang saya berikan kepada saudara-saudara semuanya itu adalah biji yang sudah saya rebus berjam-jam. Jadi otomatis biji tersebut adalah biji yang tidak bisa tumbuh. Nah, ternyata saudara-saudara semuanya mengganti biji yang saya berikan dengan biji yang lain. Hanya Sobri lah orang yang jujur. Nah, akhirnya apa nak? Sobri diangkat menjadi sang raja. Itulah buah dari kejujuran. Mudah-mudahan ya kedepannya kita semuanya menjadi insan-insan yang jujur, walaupun kadang-kadang agak kaya. Jangankan ujian uang UAS, ujian ulangan bulan aja nyontek. Ya kan ya? Nyontek, jujur nyontek juga. Ya nah ya, ada juga yang uang sampai nilai tinggi, sampai bisa masuk perguruan favorit. Ingat nak, kalau diawali dengan yang tidak baikan, maka di penghujung hasilnya juga tidak baik. Apapun katanya, apapun ceritanya, kejujuran tetap is the best dan harus kita utamakan. Baiklah saja, dan pikiran dapat Ustazah sampaikan. Ustazah berharap kita semuanya bisa berlaku jujur. Walaupun kita ada yang terbiasa untuk melakukan kebohongan dan keburukan serta tidak jujur, marilah mulai dari sekarang kita kurangi, kita batasi supaya kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya saja mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Lagi. Ya. Baik, kita ucapkan terima kasih
kasih kepada Saudara Windayani MA yang telah memberikan tausiahnya kepada kita. Yang pesannya adalah kita harus jujur. Baik, karena waktu kita sudah habis dan kita akan memasuki agenda berikutnya, yaitu tadarus Al-Quran, maka berakhirlah sudah acara kita hari ini di halaman, dan kita lanjutkan acara-acara kita di kelas masing-masing. Untuk itu, untuk anak-anak ustazah, untuk bubarnya mohon dengarkan instruksi dari ustazah supaya enggak tertindih ya. Untuk yang pertama, silakan kakak-kakak yang berada di teras silakan masuk ke kelas masing-masing. Jangan lupa besok setelah sampai pagi langsung membentuk barisan dan membawa buku Ramadannya ya Nak ya. Al-Qurannya nggak perlu dibawa ke barisan karena tadarus Al-Qurannya di kelas masing-masing ya. Oh iya, nunggu merah dulu baru membentuk barisan. Ya, silakan dilanjutkan kakak-kakak yang di tangga, silakan masuk ke kelas. Abang-abang MA boleh nyusul dari tangga yang laki-laki nak, silakan. Ya, silakan Kak. Dari depan ya, bubarnya yang ini ya, kakak-kakak 2 baris silakan masuk. Orang aneh gitu. Senyumlah, biar tambah cantik. Ya, silakan Kak, 2 baris. Pelan-pelan Kak, naik tangganya, lihat tangganya. Ya, silakan dilanjutkan Kak, 2 baris lagi. Ya, abang-abang yang 2 baris ini silakan dari tangga laki-laki. 2 baris dulu Kak, 2 baris. Ya. Belum ya, belum Kak, masih 2 baris. Biasakan tertib ya. Ya, sebentar ya, sabar dulu. Coba duduk dulu Nak. Nanti kalau nggak duduk rapi saja nggak masukkan loh. Ya, silakan duduk yang rapi. Ini belajar juga loh, belajar sabar namanya. Silakan duduk Kak. Kalau masih ada 1 orang yang berdiri nggak masuk kita. Yang di tangga bersegera berlama-lama lagi silakan masuk. Ya, silakan 2 baris. Ya, masih 2 baris Nah. 2 baris sisa apa kan di sana? Ya, duduk Nah, duduk. Abang mau nanti Kak masuk ya. Silakan duduk. Iya, tahu saya sabar. Yang di tangga bersegera silakan bersegera abang-abang yang di tangga Nak. Ya, silakan abang bubar. Terima kasih udah tertib Nak. Apa itu?